Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa bersama gua Raga dan kali ini lain nggak sama Ani. Dengan siapa kali ini? Halo semuanya, saya dengan Lele. Oke, bersama Lele. Dan di podcast ini seperti biasa kita bakal ngobrolin sebuah profesi dengan seorang tamu yang diharapkan abis dengar podcast ini lo jadi tahu pengen jadi apa. Hari ini tamu kita adalah Amanda Sialagan. Hai. Hai Manda. Hai. Halo Man. Apa Halo, kabar? baik-baik. Bareng Manda kita bakal ngobrolin profesi yang mungkin Anda tidak tahu ini profesi apa. Tahu lah. Yang baru. Anda ini adalah seorang profesional dancer. Gue menambahkan kata profesional di belakang. Oh ya, oke, biar kayak lebih pro. Iya. Terus basa-basi dulu dari apa kabar, udah sehat. Terima kasih datang. Terima kasih sudah diajak di podcast ini. Yang ngebedai tadi gue nambahin kata profesional. Untuk bisa disebut jadi profesional dancer tuh, tapi lu bilang dancer. Itu gimana? Oh. Apakah ada pendidikan tertentu Nah, yang harus lo ambil Sehingga bisa disebut professional dancer atau sama aja atau gimana sih? Coba. Lo beda kan sama orang yang joget-joget di TikTok? Beda. Bedanya bagi gue, kalau gue sesimpel ini, profesional itu orang lain sih punya banyak macam-macam lah ya. Standarnya profesional tuh kalau apa, profesional tuh kalau apa gitu. Tapi kalau gue sendiri sih sebenarnya nggak meribetkan itu, cuma gue takutnya bagi orang lain gue kurang profesional. Enggak deh. Ini pandangan lo ya? Pandangan gue sendiri sebenarnya sangat simpel. Profesional itu artinya lo menjadikan itu profesi. Kalau misalnya lo nari di TikTok itu sebagai hobi, itu bukan profesi, berarti lo bukan profesional dancer. Kalau lo nari di TikTok dan itu adalah pekerjaan lo juga, itu pekerjaan utama terutama, ya berarti itu profesional dancer. Okay. Kalau gue sih sesimpel itu. Jadi bukan karena lu udah sekolah dance lu gitu. punya sertifikasi apa segala Lo macam kayak itu. cap gitu. Kalau misalnya nanya ke orang lain ya mungkin begitu ya. Gue nggak bisa ngomong on behalf, nggak bisa mewakili semua orang gitu. Tapi ya memang gini sih, kalau misalnya kenapa juga gue kayak gue dancer aja deh gitu. Kalau misalnya mau bilang profesional dancer, pasti orang mengharapkan ya lo punya suatu level profesionalisme gitu, dari segi cara kerja, ketepatan waktu yang sesimpel-simpel itu, background pendidikan juga. Dan background pendidikan dance itu kan juga nggak semuanya formal, nggak berarti ada pendidikan formalnya. betul, ada dong, kan ada di KJ kayak IKJ gitu atau Institut Seni ISI gitu, itu kan memang ada pendidikan formalnya. Atau kalau misalnya kayak balet gitu kan ada sertifikasinya, tapi banyak juga yang memang jatuhnya lebih non formal, karena les balet pun kan juga dianggapnya non formal gitu, tapi itu adalah formalnya menurut gua. Tapi di luar itu tuh ya banyak sumbernya gitu. Terus tapi ada bukan gerakan sih, kayak misalnya lo harus Basic menguasai suatu basic tertentu. apakah lo harus bisa balet atau harus bisa Tari daerah atau Genre apa gitu yang wajib gitu ya. Kalau musik kan suka ada sebaiknya lu bisa jazz and blues. Ya, gue ngerti. Kalau misalnya banyak orang yang masih berpendapat sejauh ini ya, yang berpendapat sama sih klasiknya itu tuh adalah balet. Tapi gue awalnya balet sampai dari balet. Gue awalnya justru dari balet tuh, dari umur 4 tahun sampai dari 4 tahun. Sampai SMP. Dari lebih kecil dari anak lo. Oke. Gue balet terus sampai SMP. Jadi waktu kita baru kenal di SMA tuh baru berhenti tuh gue balet. Oke. Gitu. Nah tapi abis itu sekarang gue waktu awal nari lagi lah ya, itu kan justru pas baru lulus kuliah, yang beneran nari serius lagi itu tuh gue masuk lagi tuh di kontemporer dan di hip hop. Dan lebih banyak ya untuk kayak show gitu-gitu kan, jadinya juga hip hop. Jadi sebenarnya hip hop dan turunannya lah ya, yang kita mungkin
kalau dulu sebutnya modern dance gitu. Oh, oke. Nah, Dulu suka Iya. nama iya kan, ekskulnya iya kan, modern Di dance. sekolah tuh ekskul modern Betul, dance gitu. betul. Nah, itu gue juga nggak ngerasa balet itu sebagai basic yang 100% mendukung. Bukannya jelek ya, secara postur gitu tuh disiplin dan pengetahuan gerakannya tuh bagus. Maksudnya kekuatan ototnya dan segala macam workoutnya tuh bagus. Tapi juga ada banyak hal yang berlawanan nih. Justru di balet itu sangatlah Apa? strict gitu. Ya, Semuanya orang- ngunci, badannya harus ngunci gitu, posturnya ngunci. Sementara kalau di hip hop itu harus groove. Gue awal gue nggak ngerti sama sekali apa sih groove tuh, gue harus bounce gitu, harus diasikin lagi cok. Bagi gue udah asik tapi gue masih kaku gitu. Jadi ngerti kan? Bagi gue udah asik gitu. Jadi gue sebagai dewasa yang baru mulai lagi pada saat itu gue ngerasa kayaknya nggak sepenuhnya juga betul, ini pendapat gue pribadi ya again, disclaimer, nggak sepenuhnya juga betul bahwa semua orang harus belajar balet untuk Nggak harus dari balet membantu, ya. apalagi untuk membantu yang lain ya gitu. Karena kan waktu kecil ada juga les-les tari tradisional gitu kan. Itu kan kayaknya beda banget sama balet ya kalau dari postur atau apa gimana menurut lo? Karena kalau gue sebagai orang yang bukan penari, gue melihat dua hal itu tuh Secara visual tuh beda, gerakannya. Secara visual beda. Gue tapi ngerasa balet sama tari tradisional lebih nggak berantem daripada balet sama hip hop. Oh iya. Karena kalau balet emang disuruhnya tuck in gitu kan, pelvic tucked in. Jadi semua lurus. Kalau misalnya Betawi gitu, Betawi kan menda. Jadi emang ada postur yang beda yang harus dilakuin gitu, tapi ya, secara softnya kebanyakan tari tradisional kan lebih cenderung soft gitu ya, lebih ngalir, masih ada kunciannya juga meskipun posturnya beda gitu, antara nggak boleh jentit antara yang jentit sama yang justru harus masuk gitu, tapi sama-sama ngunci, jadi kok kayaknya nggak terlalu berantem malahan tuh. Oh gitu. Justru modern dance yang cukup beda yang ya. lepas semua gitulah. Ternyata tidak harus ya. Terus as a dancer pro itu lo tuh bisa kerjanya tuh bisa apa aja, kayak performer doang kah, atau dulu lo punya grup dance gitu kan, atau ada Tampil bisa di jadi TV, yang lain, atau di koreografer acara-acara. kah atau apa? Profesinya tuh bisa kebagi jadi apa aja sih? Semua benar. Oke. Apa Mungkin gitu? kalau misalnya yang paling utama terbaginya itu ada dancer, koreografer, dan teacher. Oh ada 3. Menurut gue ya, sebagai pelaku. Di luar daripada kayak manajemen gitu kan, itu di semua bidang menurut gue ada ya. Jadi manajemennya itu entah lebih ke manajemen performer atau manajemen dance school gitu, itu kan juga bisa beda. Nah, kalau misalnya sebagai performer itu juga bisa macam-macam sih memang. Jadi misalnya benar kayak paling banyak kan kita lihat di TV gitu. Iya. Dulu kan Batavia Dance. Betul. Masih ada kayaknya sih. Masih ada kok Itu kayaknya. malah melekat banget gitu. Benar. Tulisannya. Di semua acara TV. Nah, sekarang udah jauh lebih banyak sih memang, karena juga banyak yang itu again bikin manajemen masing-masing gitu. Terus Itu performer ya? itu performer, bisa juga kayak gue emang ada tim juga gitu kan sama Hala Ladies, itu tuh dulu hobinya ya lomba. Itu memang Oh, itu performer juga kan berarti? betul, tapi tidak dibayar untuk gimana ya? Lebih ke Gini. ikut lomba? Kalau misalnya untuk TV atau untuk acara, untuk event, gue punya brand ini atau gue punya produk ini, gue mau launching, atau gue punya acara ini, akan ada penyanyi ini, tolong sediakan dancer untuk ngiringinnya gitu. Nah, jadi kan kita ngelis kebutuhan klien apa, kita membuat sesuai dengan Iya, kemauan klien. Gue kan pasti lo Iya, bisa relate iya, banget iya, ya kan. iya. Yang dibutuhkan klien apa betul, gitu, apa yang terus dibutuhkan lo klien. provide. Betul. Ya udah tinggal kita propose dan kita provide. Nah, kalau misalnya tim ini memang lebih kayak ini side job yang idealisnya kita gitu, kayak ini saatnya gue berkreasi sesuai maunya gue di sini. Sini kreatif lo betul. gitu ya. Nah, ini Passion. juga jadi kayak portfolio gue. Kalau misalnya gue ditanya, gue tuh kalau koreo gue, ciri khas gue nari tuh seperti apa,
biasanya ya justru yang di luar daripada industri itu kan, karena kita nggak ngikutin maunya Nggak siapa-siapa. ada pesanan siapa-siapa itu Betul, ya. jadi secara duitnya nggak ada. Kalau menang aja dapat Ya kalau menang aja. Passionnya dapet. Nah, tapi itu Kalau semuanya mendukung. Jadi kadang kita cari duit dari yang tidak mendukung banget passion. Ya passion juga lah ya, kan emang kita suka gitu nari. Masih sama-sama nari lah ya. Betul, tapi itu kita pakai untuk membiayai passion kita yang lebih. Seniman soalnya seniman tuh nggak bisa cari duit Subsidi aja. silang. Subsidi silang, betul Tapi sekali. dari yang si Halo Ladies itu juga akan membantu ke yang lainnya juga kan, kayak Bisa, Jadi portfolio soalnya tadi iya betul, kan. itu dia. Jadi kayak orang kalau misalnya nyari dancer, oh siapa sih? Manda yang mana? Oh itu anak Halo Ladies gitu. Terus atau juga misalnya memang kebetulan eventnya cocok gitu. Waktu itu pernah di hire untuk event Pro Jam. Jadi kan skateboard apa gitu-gitu. Kan cocok tuh eventnya street banget. Jadi mereka minta kita ya udah kalian perform gitu. perform memang, aja gitu. yang memang kayak kalian biasanya gitu. Jadi bukan seperti, jadi kayak si yang event tersebut bener nge-hire kalian bukan karena kebutuhan, karena kaliannya gitu ya. Dua-duanya lah kebetulan Dua-duanya cocok. gitu. Kebetulan cocok, jadi Sama karena brandnya kalian. pas sama Iya, acaranya. karakternya Pas sama sama brandnya. Nggak ada pesanan apa harus gimana gitu, nggak ada gitu ya. Ya pesanannya kebetulan udah pas. Udah gitu pas. aja sih. Biasanya pesan warnanya ini ya, ke kostumnya gitu. Oh, cuma sesimpel itu aja paling ya. Oh. Oke. Terus kalau yang lainnya tadi ada choreographer and teacher. Choreographer and teacher. Oh, kalau koreografer itu pasti nempelnya sama performer ya kan, memang bikin antara itu tadi kebutuhan klien atau ya kebutuhan kita sendiri. Tapi juga ada sebenarnya di luar dari itu panggung yang lebih idealis yang memang yang ibaratnya pertunjukan di IDF gitu, Indonesia Dance Festival gitu, yang mungkin ini lebih banyak backgroundnya adalah seniman tari Lebih formal. segmented Nah, gitu ya? menurut gue ini lebih banyaknya sekarang tuh. Bentar ya, gue perlu merangkai dulu nih supaya nggak salah paham. Nah, gue soalnya belum tahu. Tapi kalau koreografer tuh lu ikutan ngedance juga atau lu Nggak harus. Nggak harus ya. Nggak Jadi kayak lu harus. bisa bikinin itu buat sekelompok dancer lain terus lo yang bikinin gitu. Ya, malahan seringnya sih enggak sih. Seringnya udah kayak ya karena gini, misalnya koreografer bikinnya untuk performance di acara gitu. Pada saat oke, kita GR, blocking kan dia yang ngawasin. Ini sesuai apa enggak dengan maunya dia. Justru Jadi dia harus di justru luar ya. lebih Blocking tuh coba posisi ya. posisi Posisinya berdiri supaya gitu. kelihatan semua gitu ya. Betul. Terus misalnya lagi mau bikinnya ngerubungin tengah atau mau mencar atau lagi jalan kemana, moving kemana gitu, itu kan lebih convenient kalau misalnya nggak ikut sebenarnya. Kayak gitu. Nah kalau misalnya untuk di tim gitu ya biasanya juga antara bareng-bareng sesama anggota tim itu saling menyumbang koreografi atau juga dari, nah itu juga tim suatu modal untuk misalnya di hire jadi koreografer sih, itu tadi portfolio. Jadi kayak Iya, gue iya, bikinnya kayak gini nih kalau gue koreografi gitu ya, orang kalau mau hire juga oke, mereka style-nya kayak gini gitu. Nah di luar dari itu tuh ada yang memang panggung lebih idealisnya kalau menurut gue, panggung festival gitu lah ya, dancer festival itu tuh backgroundnya lebih seringnya kalau gue lihat tuh justru adalah kontemporer dan modern. Jadi kalau modern itu yang bukan modern dance yang kayak kita Nah, kontemporer tuh apa sih? Tadi kan lo mention Kontemporer. ada balet, Ada ada balet. tari tradisional, hip hop, orang pasti ngerti. Modern dance, kita mikirnya kayak eskul zaman sekolah. Betul. Terus kontemporer nih apa? Nah, kalau misalnya modern dance gitu kan yang kita tahu dulu tuh kayak hip hop gitu. Jadi sekarang kita anggap aja itu hip hop gitu. Nah, tapi teknik modern itu tuh sebenarnya adalah pembaruan dari teknik klasiknya balet. Jadi mungkin kalau di musik kayak apa ya? Kayak dari musik klasik ke jazz gitu. Atau jadi misalnya gini oke gini aja. Kalau misalnya Saya balet, tidak bermain musik. kalau Tidak bisa berkomentar. kalau misalnya balet punya pakemnya adalah kaki harus point. Ah, Mereka Iya, tuh justru harus melawan, begini gitu ya. gue mau nari melakukan arabes tapi kaki gue flex. oh. Gue mau melakukan gerakan ini tapi gue mau badannya curve. Jadi akhirnya muncullah beberapa Kayak aliran. campur-campur gitu. Jadi Atau dikembangkan melawan- lagi. Oh. Kayak kenapa kita harus stop di situ? Teknik modern tuh kayak awalnya lebih ke situ. Jadi ada beberapa
aliran tekniknya lebih ke fall and recovery, karena balet kan arahnya semua upward gitu kan, tenaganya gitu lah kuncian. Nah ini tuh kayak fall and recovery, ada contract and release gitu. Jadi lebih, kalau yang tadinya ngunci doang itu adalah beberapa apa ya ibaratnya ya, apa sih istilahnya, paham-pahamnya, aliran gitulah. Pokoknya ada beberapa tekniknya. Nah, jadi modern teknik itu adalah anggaplah balet modern. Jadi modern itu mengembangkan teknik yang udah ada. Kayak tradisi pun juga kan bisa dikembangkan lagi gitu. Ada yang bikin tradisi kreasi. Secara nggak langsung itu adalah tradisi modern, teknik modernnya tradisi gitu. Semacam itulah. Kalau kontemporer itu tuh lepas lagi dari situ. Jadi berkembang lagi dari teknik modern itu yang tadinya mereka ngomongin tekniknya, kita bisa kembangin apa lagi nih, apa lagi. Nah, orang mulai mikir, kenapa sih harus ngomongin teknik terus? Coba gue mau bikin pertunjukan tapi nggak ada basic tekniknya. Gue cuma akan bikin orang muterin gelas gini. Ini nggak ada tekniknya. Tapi 10 orang lakuin ini semua. Terus mendadak stop semuanya. Entah mereka menggunakan gerakan apa, gerakan keseharian, entah mereka menggunakan teknik, tapi kontemporer tuh lebih fokusnya nggak perlu mikirin teknik gue apa, tapi konsep gue apa, cerita gue apa gitu. Gue nangkapnya kayak lukisan abstrak sih. Gue nangkapnya gitu sih, kayak mungkin ya. Itu, dan biasanya itu buat yang apa ya, lebih segmented atau gimana sih? Kalau menurut gue iya sih, karena nggak segampang itu untuk dicerna gitu kan. Kalau misalnya balet itu, wah kakinya tinggi, wah mereka lentur, kita gampang hebat gitu ya. Nah, atau TikTok, wah asik nih narinya gitu. Gampang dicernanya. Ini memang lebih kayak mikir. Kenapa 10 orang itu muter kenapa gelas? Iya, jadi nonton 10 menitnya mikirnya kayak kenapa ya gitu. Iya. Gue nangkepnya kayak gitu. Kontemporer. Gitu. Dan ya itu banyak lagi lah ya perkembangannya. Nah itu banyak yang lebih di, itu tadi gue bilang panggung idealis. Yang mungkin ya itu kayak lukisan abstrak tadi, penikmatnya nggak semasif yang pop. Gitu. Nah kalau sekolah ya udah sekolah gitu, maksudnya teacher ya udah ngajar. Tadi kita udah tahu ada genre ini ya, pengajar ada di situ semua. Lu nih tiga-tiganya atau lu kan performer juga, lu koreografer. Gua lebih banyak sekarang pas teacher sama performer. Tadinya lebih banyak performer, sedikit teaching. Sekarang lebih banyak ngajar, sedikit perform. Tapi gue emang kebetulan gak banyak jadi koreografer. Belum di hire, tolong di hire di sini ya. Tapi yang pasti lu tiga-tiganya bisa gitu ya? Tiga-tiganya? Insya Allah. Iya. Tapi gini, sebagai teacher ya harus mengkoreografikan murid, ya secara otomatis nyobain itu ya. Betul, gitu. Terus kalau sekarang biasanya day to day work lu as a teacher and performer tuh? Kalau misalnya as a teacher ya ngajar, maksudnya kita udah ada jadwal gitu ya, teacher ya? Udah ada jadwal. Oke, kalau misalnya ngomongin, karena ini ngomongin sebagai profesi gitu ya. Jadi pengen jadi pengajar nari gitu tuh perlu apa sih? Nah gue waktu awal-awal nari itu kan gue jadi sedikit history kan, gue udah kerja dulu nih ya, kerja kantoran. Terus gue Anda pernah kerja kantoran? Betul. Terus gue stres, gue resign. Abis itu gue sebenarnya sekolah bisnis. Iya, gue lulusan sekolah bisnis, kerja kantoran di sebuah multinational company. Abis itu pusing, lalu resign. Nah abis itu pas resign juga gue bukan yang kayak aku mau jadi dancer gitu, enggak juga. Tapi emang pada saat itu hobi gue lagi nari gitu. Jadi gue coba deh tekunin gitu. Nah pas awal-awal tuh kan juga struggling lah ya, seperti semua seniman yang baru. Kenapa? Ada apa di stiker? Mana coba mau lihat, ada yang cocok nggak? Nggak ada di sini. Ini lebih seperti ke seniman musik, budak gitu korporasi kalau di sini. Nah kalau misalnya, jadi pas awal-awal suka dapat masukan gitu lah, kayak dari keluarga atau dari suami gue, ya, pada saat itu pacar gitu. Kenapa nggak ngajar sih? Tapi pada saat itu gue ngerasa gue belum bisa, gue belum ada modalnya gitu. Jadi kalau mau ngajar tuh perlu apa sih? Ya benar, menurut gue perlu sekolah dalam suatu bentuk. Entah sekolahnya itu di tempat les atau sekolahnya itu dalam komunitas. Karena komunitas hip hop itu kan memang berkembangnya dari street dan dari komunitas gitu kan. Jadi
entah di komunitas, entah ya di sekolah tari, dalam suatu bentuk lah yang memang mengajarkan bukan cuma ikutin koreografi ini, tapi yang mengajarkan basicnya, foundationnya dari setiap tarian itu kan ada. Nah ya itulah paling dimumpuni dulu baru mulai ngajar gitu. Mungkin kalau lo tiba-tiba ujuk-ujuk ngajar bingung juga kali harus dari mana. Maksud gue kalau ngajar tuh kayak ada SOP-nya gitu nggak sih? Silabusnya. Silabus, SOP. Iya. Lo belajar apa dulu? Benar, dan itu juga benar karena nggak ada benar-benar standar. Sebenarnya sih udah mulai ada beberapa yang mencoba membuat standar nasional gitu, SNI-nya untuk nari. Tapi kebanyakan tuh ya masih, apalagi selama beberapa tahun terakhir ya kita yang ngajar learning by doing. Jadi memang sambil konsultasi ke guru lain yang lebih senior. Sebaiknya kalau ngasih basic tuh apa dulu gitu, apa yang lebih perlu diinin dulu. Jadi ya itu koneksi ke senior dan ke guru lain tuh juga perlu gitu. Dan akhirnya juga belajar misalnya kalau kids umur segini, karena kita tuh kan nggak kebayang ya kemampuan anak tuh kayak gimana. Itu perlu sekolah khusus gak sih kalau untuk kids? Kan maksud gue kayak kalau misalnya yang peminat, lo ngajarin dance tuh pasti ada orang dewasa, teenagers, kids, terus kids itu sekecil apa gitu. Bener, gue tuh juga sampai sekarang nih jadinya gue memutuskan gue cuma mau ngajar di atas umur 6 tahun. Karena mereka secara koordinasi udah lumayan dan bisa dikasih ya udah ini materi kelas ya, instruksi bener. Jadi kan udah SD gitu kan. Sementara kalau misalnya di bawah itu kan lebih ke TK gitu kan, secara umur sekolahnya umur TK, mereka datang untuk main. Gue nggak ngebayang sih. Nah figuring out mainnya itu apa tuh lebih susah daripada bikinin koreografi sama ngajarin basic. Itu tuh bagi gue tuh lebih susah. Kayak apa ya, games apa lagi nih ya yang memancing motorik mereka supaya terlatih. Loh kayak gitu. Dan itu jadi foundationnya kayak udah melenceng dari dance teacher ya kalau untuk anak-anak kecil itu. Sebenarnya gitu. Sebenarnya kayak guru TK juga beda lagi knowledge-nya. Berarti kalau untuk anak-anak tuh ada ya tadi lo bilang misalnya umur 6 tahun saat koordinasi mereka udah enak, baru enak diajarin. Kalau gue selama pengalaman gue sendiri lo ya, 6 tahun ke atas tuh 6 tahun lumayan cut off-nya ada lah ya pasti anak-anak yang bisa lebih cepat, ada yang mungkin 7 tahun deh kayaknya dia baru nyaman, tapi kurang lebih segitu. Oke. Ya tadi berarti itu kayak cerita menjadi teacher. Nah, gue pengen tanya kalau sebagai performer ya mungkin kayak waktu dulu gitu ya. Prosesnya membuat. Tunggu, by the way lu udah berapa tahun jadi dancer? 10. Wow. Oke. Lama sekali. Bagus. Nah tadi proses buat bikin misalnya lu tadi sama si Hola Ladies bener kan? Betul. Buat bikin, lu mau ikut lomba, lu menciptakan suatu karya tari tuh prosesnya tuh gimana? Apakah ya udah ada ide terus, ngumpul ini langsung gitu aja atau ada proses yang proper nggak sih untuk? Enggak sih, maksudnya nggak ada satu panduan, nggak ada satu cara yang benar gitu ya, maksudnya. Kebanyakan mulai dari nyari lagu seringnya. Nyari lagunya dulu. Kadang-kadang maksudnya kayak kadang belum ada ide nih, kadang udah deh coba nyari lagu, kayaknya lagu ini cocok nih buat bikin konsep gini. Tapi kadang juga udah ada kepikiran dulu, kayak gue pengen kali ini bikinnya yang lebih soft gitu misalnya. Kalau sebelum-sebelumnya tuh kayaknya garang banget, ini mungkin yang lebih feminim gitu konsepnya. Ya abis itu ya nyari inspirasi lagi gitu kan, nyari bahannya kayak gimana gitu. Kalau misalnya Hola Ladies itu karena memang lebih ke hip hop. Orang hip hop tuh suka bilang kalau nggak ada lagu tuh nggak bisa nari. Tapi kalau gue ngomong ke guru gue yang kontemporer, lu terbatas sekali kalau misalnya harus nyari lagu dulu. Kalau mau gerak aja gitu. Jadi prosesnya tuh bisa datang dari dari dua tempat gitu. Jadi ada banyak lah. Bener juga ya. Habis itu baru lu bikin menentukan gerakannya gitu. Betul. Jadi kalau gue yang seringnya aja ya, karena gue nggak sesering itu bikin kayak karya kontemporer gitu. Misalnya gue mau bikin performance simpel deh ya, murid mau nari hip hop gitu, itu kan lebih gampang kebayangnya. Oke, mereka itu kayaknya sukanya yang kayak princess coba gue bayangin, gue cari kayaknya lagu yang ini
misalnya gue udah kebayang nih ini cocok gitu, terus gue dengerin flow-nya, gue ngebayangin mereka ngapain gitu. Misalnya ngapainnya tuh bukan detail gerakannya ya, tapi mungkin di sini mereka baru bangun nih, kayak princess baru bangun semuanya, atau Kayak mereka Cinderella gitu ya. Aurora misalnya ya. Abis itu misalnya gue ngebayangin, oke, mereka akan geraknya sama-sama dulu. Abis itu mungkin kayaknya lagu ini enak nih, ada satu yang lepas. Abis itu canon, atau mungkin bagian sini kayaknya gue kebayang ada pergerakan posisi yang lebih ribet gitu, yang lebih mungkin bikin lingkaran, lebih konfigurasi, gerakannya nggak terlalu ribet gitu, tapi konfigurasinya cantik gitu misalnya. Nah, habis itu kayaknya gue mau ngambilnya segini aja, coba gue cari sambungannya tuh kayaknya pengen mendadak ada twistnya misalnya, atau justru jadi apa gitu, jadi lebih ada musuhnya gitu, atau lebih dark. Jadi kayak cerita gitu ya? Biasanya gue gitu, kalau gue sukanya gitu. Jadi pada saat dengerin lagu, kebayang bagan besarnya, baru ya coba bikin gerakannya. Pas udah jadi gerakannya, untuk ya udah tinggal latihannya tuh per part gitu? Iya, biasanya gitu. Oke. Kadang-kadang gue suka bingung soal kalau dance begitu panjangnya gitu, misalnya berapa menit dance gitu, lu ngafalinnya tuh gimana sih? Kayak banyak. Dulu tuh ya gue sempet les nari karena biasa anak perempuan kecil pasti nari gitu, nari Bali gitu. Biasanya diajarinnya kayak satu gerakan dulu, terus gerakan kedua, terus ulang, gerakan 1, 2, terus hafalin gerakan ketiga, terus jadi gerakan 1, 2, 3. Kayak gitu nggak sih sampai akhirnya sampai selesai gitu. Kalau tari tradisi itu lebih banyak pengulangan kan ya, misalnya bedanya, pola satu diulang misalnya 1 kali 8 gitu. Pengalaman pola saya 2, cuma itu soalnya. Iya. Kurang lebih sih kayak gitu, cuma memang ekspektasi. Tapi iya sih kalau misalnya untuk anaknya masih lebih kecil pasti akan gitu ya. Oke, bounce kanan kiri sampai lagunya berubah ya. Pas bagian sini kita kan hore-hore gitu. Abis itu kalau misalnya tingkat kesulitannya makin bertambah ya mungkin cuma satu gerakan lanjut ke gerakan kedua, hitungan kedua udah gerakan kedua gitu. Ya ngafalinnya gimana ya? Ya udah latihan aja. Muscle memory. Latihan aja, nanti lama-lama hafal. Iya. Oke, aku yang nanya ya. Maaf ya, saya baru di jadi sini. Masih agak Di karir sebagai, lo udah 10 tahun kan jadi dancer. Itu tuh kayak misalnya kita di pekerjaan yang lain tuh ada jenjang karir. Nah, kalau lo udah 10 tahun nih, ada jenjang karir nggak sih? Kayak misalnya dulu lo atau apa gitu. Karena ini kan bener-bener profesi yang apa ya? Ya misalnya gue sendiri adalah ilustrator. Banyak yang bilang this is not a real job. Dan itu sangat menyebalkan. Nah, dan gue bisa bilang ya ada jenjang karir di field gue. Nah, kalau lo tuh gimana gitu? Lo udah 10 tahun, pasti ada dong gitu. Iya. Gue rasa menjadi koreografer, menjadi guru, menjadi manajemen penari, dance management, membuat dance management itu ya itu salah satu bentuk jenjang karirnya ya kalau gue lihat gitu. Kalau misalnya sebagai performer, lo mau stay sebagai performer terus, kalau bertahan di industri as in TV, maksudnya on air maupun off air gitu, memang bargaining power kita untuk menentukan harga pribadi tuh nggak kuat. Karena kalau sendirian. Betul. Karena tergantung dari budget kliennya, kliennya selalu ya. Tapi kembali lagi juga ke budget manajemennya, karena manajemennya yang deal gitu kan, dan mereka akan meng-hire. Dan gue rasa hampir semua penari di Indonesia, Jakarta lah ya, semua penari Jakarta itu tuh freelance. Jadi mau meng-hire dance company yang mana, ya freelance poolnya tuh ya kurang lebih ya di situ gitu. Ya. Jadi ya kadang-kadang ya mungkin tinggal ditawarin, ini job ini latihannya gini, fee-nya sekian gitu. Ya udah gitu. Nggak bisa sorry nggak masuk budget. Maksudnya kalau emang nggak masuk budget dalam artian aduh gue ada ngajar nih 3 kali yang harus gue cancel, kayaknya nggak worthy deh, ya udah gue akan bilang gue nggak bisa gitu. Lebih ke situ. Jadi emang susah untuk menentukan harga sendiri gitu, karena nggak di-hire sebagai perorangan. Kecuali kalau di-hire sebagai perorangan ya bisa gitu, tapi itu jarang ya. Di sini jarang menurut gue jarang. Palingan kalau untuk iklan bisa. Ya kalau koreografer
itu jenjangnya lebih jelas. Maksudnya Kayak lebih gimana? bisa untuk menentukan kalau gua harga koreografi gua segini. Oke. Gitu. Nah itu ya kembali ke membentuk personal branding ya, nama di kalangan tari, mungkin juga nama di Instagram lo atau popularitas lo in general gitu. Kalau misalnya orang udah lebih kenal lo gitu, brand mungkin lebih akan mau approach macam itu. Ada itu berarti. Tapi yang pertama lo lakuin tuh pasti sebagai performer dulu Semua ya. start Iya. Semua performer. start dari performer. Iya, mau itu performance-nya lebih ke industri atau dari sekolah atau ya idealis, maksudnya panggung idealis, ya itu pasti sekolah juga ya. Pasti dari performing. Kalau lo dulu performing dulu, udah gitu ngajar dulu, baru Habis itu koreografer. Ya. Tuh bentar ya. Ingat-ingat 10 tahun salah, hebat sekali. Iya, awalnya performers dulu pasti untuk on air, off air gitu. Abis itu setelah 4 tahun gue mulai ngajar kayaknya. Itu juga kebetulan tuh pas hamil tuh. Jadi kan memang nggak bisa perform banyak gitu kan, paling cuma sampai berapa lama. Abis itu kan nggak mungkin dong hamil-hamil gede gitu perform. Mungkin kontemporer bisa. Bisa sih, tapi kan Bisa sih. kebutuhannya kalau kebutuhan Iya. TV gitu perlu pakai dress gitu ya tuh gue udah kayak Pernah kan ya? Iya memang sampai 4 bulanan gitu juga masih, cuma kayak ini kayaknya dress udah agak susah nih di resleting gitu-gitu kan udah agak susah. Jadi emang pas tuh shiftingnya di situ gitu. Nah gue tuh karena nggak lama juga, sebenarnya nggak terlalu lama sebagai performer yang jam terbangnya lama. setinggi itu, benar-benar full performing terus. Jadi gue juga nggak sempat jadi koreografer di industri gitu loh. Jadi emang gue membuat koreo tuh ya by request aja. Kadang ada bikinin dong performance untuk di wedding atau untuk di acara ya gitu tuh ada. Tapi gue sendiri gitu. Gue baru tahu ada yang minta dancer di wedding loh. Ada, kadang Iya. bikinin flash mob dong untuk di weddingnya. Nah, itu gitu. kemarin kawinannya si Ando. banyak. Jadi tuh Ada kalau koreografer. misalnya gue sebagai orang awam yang tadi gue bilang, gue ngeliat dancer itu di TV, di acara panggung besar. Yang dancer tadi gue sebut itu. Tapi ternyata ada juga misalnya di acara kawinan, mereka butuh flash mob. Apalagi sih kayaknya yang menurut lo kayak bisa membuat gue surprise gitu, kayak oh ternyata ada dancer dia buat ini buat itu gitu. Apa ya? Tunggu sebentar ya. Di kawinan ada dancer, wow. Ya, di kawinan sering kok. Oh sering? Sering. Di kawinan tuh antara bikinin first dance-nya untuk Maksudnya ngedance tuh? Oh bisa juga ya di situ bisa. ya. Nah itu kan sebagai koreografer. Kayak adek gue nikah gitu ya, gue bikinin mereka koreografi gitu. Kayaknya waktu kawinan lu ada, itu mah dancer semua. Itu mah dancer semua. Itu kayak itu nggak ada yang dikoreografiin, kayak mendadak mereka udah party itu mereka aja di situ. sekumpulan dancer lagi party. Memang party itu kalau sama dancer tuh paling seru tuh. Iya. Kayak dikoreografiin padahal otomatik nggak ya? otomatis. Kayak di film-film gitu ya. Bener. Iya. Kok langsung kompak. Kompak gitu. Nah terus tunggu bentar, tadi apa? Tadi kan gue surprise karena Surprise, gimana ya apalagi yang surprise. surprising? ada wedding yang minta dancer gitu. Ulang tahun, perkawinan gitu-gitu tuh juga ada aja gitu, mendadak pengen bikinin dong cucu-cucunya gitu untuk ulang tahun pernikahan. Oh, suruh ngedance. Pernah lagi. Ada aja kok. Oh gitu, gue pernah soalnya waktu dulu nenek gue ulang tahun semua harus dansa, tapi gue nggak kenal dancer, nggak, cuma diajarin tante-tante aja. Mungkin karena dansa doang kali ya. Kalau ini mungkin pengen dance yang Dansa nggak doang dong. Itu nggak doang loh. Nah itu Dansa nggak doang dong. satu ranah lagi tuh, satu genre full lagi tuh, Oh, itu satu satu payung genre. besar lagi tuh. Jadi lu kalau misalnya dari pendidikan lo apa tadi balet dari kecil sampai mau masuk SMA, Sampai mau masuk SMA. terus lu berhenti. Abis itu gue berhenti karena kayak gue nggak ada masa depan deh di nari. merasa tidak berbakat. Gue merasa nggak berbakat itu. Balet tuh kan punya specific requirement yang gue ngerasa kayak gue nggak memenuhi deh. Dari hal-hal yang kayak gini ya, gue akan kasih contoh. Iga gue tuh ngembang. Jadi untuk gue membuat buang nafas tuh kayak rata, itu tuh Jadi effort gue ekstra dibandingin orang yang kayak iganya rata.
Ngerti nggak? Gitu. Jadi sampai segitunya ya, maksudnya kayak gue jadi Lo nggak kan nge-iga lo kayak gimana gitu kan? Jadi jadi tuh kayak misalnya kayak kita tahu ya kalau misalnya petinju itu kalau orang kulit hitam tuh DNA-nya tuh lebih low, pasti akan jadi petinju yang jago. Berarti dancer juga kayak gitu, kalau misalnya rusuk lo. Kayaknya ada deh. Berpengaruh ya? Kayak nggak ada yang pernah menulis resmi, tapi gue ngerasa gitu. Kayak gue sebagai anak SMP pun pada saat itu gue ngerasa kayak gue nggak kayak mereka gitu. Mereka minta kaki gue lurus gitu, tapi kan ada orang yang over bend gitu kan, yang tangannya nguak, kakinya juga gitu nguak. Nah gue tuh under ibaratnya ya, jadi kayak ini lurus, ini tulang gue udah mentok gitu. Udah nggak bisa dilurusin lagi? Bener, gue ngerasa kayak udahlah gue ngapain sih maksain gitu, dan udah mulai serius gitu kan, udah mulai seminggu 3 kali gitu-gitu, kayak gue apa iya gue mau mendedikasikan waktu segitu banyaknya kalau nggak jadi apa-apa. Akhirnya ya udah berhenti. Habis itu ya ada sih kayak paling ekskul SMA gue nggak ekskul tidak. Anda lebih dikenal sebagai pecinta alam. Iya betul. Oh jadi setelah jadi dancer Anda makanya kaget kayak Manda ekskul pencinta alam. Manda itu kerjanya lari, push up, manjat dinding gitu. Gue memang suka sama kegiatan fisik. Makanya tiba-tiba gue jadi nari. dancer. Ini buat yang nggak relate, jadi tuh Raga sama Manda satu SMA, dan waktu SMA nampaknya Manda nggak ngedance ya? Enggak. Jauh dari dance. Terutama di sekolah enggak. Sebenarnya masih ada juga waktu itu ngelanjutin jazz balletnya. Sampai gue patah tulang waktu kelas berapa tuh? Nggak tahu. Gue tahu lo patah tulang gara-gara main putar-putaran terus jatuh. Iya itu, gara-gara itu gue berhenti. Oh, gue kira lu ngedance terus patah tulang. Enggak. Gue gara-gara itu kan jadi harus break, abis itu udahlah break aja gitu, baru pas kuliah lagi mulai. Gitu. Lu kenapa memutuskan jadi pro? Setelah kayaknya gue nggak bakat. Abis itu ya apakah itu ya waktu stres kerja. Benar. Jadi pada saat gue baru mulai kerja tuh gue kayak stres banget, dan gue akhirnya gue kayaknya perlu hobi deh gitu. Gue coba dance lagi deh. Akhirnya gue ketemu kontemporer, dan disitulah kecintaan gue. Kalau tanya genre yang gue paling cinta banget tuh kontemporer. Balet tuh kayak bertepuk sebelah tangan ya, kayak gue nggak bersambut gitu. Tapi itu basic lo. Bagi gue itu basic gue yang baru. Begitu gue mulai nari lagi ya itu kontemporer. Nah abis itu kontemporer dan modern teknik itu berarti ya. Nah abis itu tempat gue belajar itu kan gue jadi ambil kelas di UDW, United Dance Works. Dulu tuh di Bangka, Jalan Bangka. Nah mereka tuh punya akademi, mereka juga punya performing management. Jadi mereka ya itu nari juga untuk TV, untuk apa. Jadi kadang kalau misalnya perlu dancer agak banyak, ditanya ada nggak anak akademi yang bisa bantuin gitu. Start dari situ berarti. Awalnya start dari situ, abis itu begitu gue coba audisi gitu ya, gagal sih awalnya ya, orang masih baru banget mulai nari lagi. Pokoknya gue 2 kali gagal audisi, terus pas gue mau resign gitu, gue audisi lagi gitu, keterima. Berarti ini pertama kali lo tampil? Ya udah sempat lah beberapa kali. Beberapa kali itu yang sebelum audisi, jadi meskipun gue gagal audisi tapi gue ikut perform sempat gitu. Ya untuk ekstra gitu lah ekstra dancer. Tapi untuk jadi dancer tetapnya gue audisi awalnya gagal tuh. Nah habis itu pas gue mau resign, pas gue keterima, jadi ya begitu gue resign ya kegiatan gue adalah nari gitu. Terus ya udah terus aja berlanjut. Berarti ini tuh kayak dari hobi terus tiba-tiba lo menjadi mata pencaharian, jadi profesi gitu ya. Karena sebenarnya tadi lo sudah bekerja di korporat. Betul. kerja tipes itu. Ini gak kelihatan. Ada banyak gitu. Ini ada quotes inspirasional yang ada di laptop saya. Jadi gue dari tadi tuh kayak quote di motivation. Ada satu lagi misalnya kayak aku yang berkeringat, dia yang naik pangkat. Iya. Ini dimotivating banget ya sebenarnya kadang. Orangnya gitu. Ya gitulah pokoknya awalnya nari. Terus lo pernah lupa gerakan gak sih waktu lagi tampil? Ya iyalah. Oh pasti ya? Pasti. Harus ngapain tuh kalau gitu? Ya harus show must go on, yes. Harus gak kelihatan kalau lupa. Oh iya sih, mungkin kalau penonton gak tahu kalau dia lupa kali ya? Ya nonton di TV kayak gak. Ada aja kadang-kadang kalau misalnya pas lagi di close up banget terus muka lagi gini. Kayak muka lirik-lirik gitu. Pokoknya gue di briefing dari awal tuh, apalagi zaman di UDW karena koreografer utamanya kan megang banget itu kayak nitenin banget, kamu jangan kayak gini. Jadi selalu diajarin kalau lupa mendingan nengok daripada ngelirik.
sebuah tips. Jadi kalau misalnya di kamera lupa gitu terus ngeliat kayak Oh kelihatan Itu ragu-ragu tapi kalau kali ya. misalnya kayak Pede muter aja. aja. Nah, kalau temen gue sekalian muter aja. Jadi gue akan ngeliat sekeliling. Oke, gue masuk lagi di sini gitu. Mungkin disangkanya improve kali. Muternya juga sambil kayak asik-asik gitu. Oh gitu. Berarti harus pede. Ya harus. Itu harus paling ini. Oke, Lanjut. lanjut ya. Dance itu kan pekerjaan yang fisikal banget ya. Lo menggunakan badan lo untuk bergerak. Kayak lo menggunakan badan lo buat cari duit gitu kan. Banting Susah. tulang benar-benar. Pakai power gitu ya ternyata. Jadi lo gerakan. harus menjaga kekuatan fisik lo. Lo harus Betul. fit, lo harus gimana tuh? Betul. How? Jadi emang latihan fisik tuh bagian daripada menjaga kemampuan juga ya, maksudnya capability kayak terutama mungkin kalau misalnya untuk balet kontemporer. Gua ngerasa kalau hip hop sih requirement fisiknya tuh lebih ke kardionya ya, tapi itu kan udah Oh, otomatis iya, tuh. iya, iya. Makin sering lo latihan itu udah otomatis terlatih gitu. Tapi kalau misalnya kayak kekuatan otot-ototnya gitu. Iya itu. Nah, kalau misalnya lo mau develop lifting kaki segini ya nggak akan mau lo lentur, tapi kalau ototnya nggak kuat ya nggak akan naik. Jadi gitu lo kan. harus lentur dan lo harus kuat. Betul. Dan- Wow. Dan napas juga. Kardio. Iya. Dan Nafas juga. Jadi ya sebenarnya sih kalau mau dibilang apakah dancer semuanya menjaga fisiknya segitu ininya. Kadang kalau misalnya ngerasa kayaknya gue dengan biasa-biasa aja masih ngerokok atau apa gitu. Masih kuat. Masih kuat ya akan dilanjutin gitu, tapi kalau udah ada ketemu kepentoknya nih ya baru deh. Tapi ya kalau misalnya emang yang sering balet emang butuh technical movements atau tricks kayak lo mau backflip mau Oh, iya, apa iya, gitu ya, itu kan lo udah pasti butuh latihan ekstra, butuh maintain breakdance gitu, b-boy pasti ya. Iya, ada dia punya. Jadi lo segala kayak macam. punya misalnya kayak gym time atau jogging atau apa gitu buat melatih fisik lo, atau apa udah sekalian aja kayak misalnya tapi Sambil emang ngedance kayak aja. beda-beda. stretching gitu. Stretching sih pasti, Gitu. stretching sih gampang, maksudnya bisa dilakukan sambil latihan. Tapi kalau misalnya ada memang olah tubuhnya penari gitu ya, olah tubuh tuh ya olahraga lah ya. Itu biasanya kadang suka ada session sendiri sama. Kayak gue pernah tuh di kelas dance lo Nah ya, sekali ikut terus gue bingung. iya kurang lebih gitu. Jadi ada karena ada kebutuhannya. Kalau misalnya di kelas tuh kan cuma 1 jam, paling bisa nyelipin sedikit-sedikit lah gitu. Kalau misalnya sebagai kebutuhan profesi, again ya pasti akan disempatin sendiri sih, entah itu sendiri di rumah, entah itu sama-sama rame-rame di studio gitu untuk ya building endurance, building power. Kadang-kadang gue juga misalnya mau lomba nih hola gitu, sempat yang kayak gue harus lifting orang gitu, dan itu memang gue ngerasa 2,5 menit gue endingnya mau mati gitu ya. Gue latihannya benar-benar crossfit dan segala macam gitu. Crossfit. Metodenya sih sebenarnya kayak macam-macam ya, terserah gitu. Pokoknya yang Punya penting kuat. endurance, power, sama flexibility. Iya, Iya, ntar kadang lo tiga-tiganya. tahu sendiri kayak gue kurang kuat deh punggung gue gitu ya. Lo pada saat workout entah itu apapun bentuknya ya kerjain punggung. Wow. Kalau diet makanan atau biasa aja? Atau Diet ngaruh? sih, hah? Ngaruh gak sih? Diet gue sih ngerasa nggak sengaruh workout, tapi ya kalau misalnya pasti ada range berat badan yang kita nyaman gitu ya, yang kalau Iya. misalnya lewat dari situ aduh ini udah berasa berat nih gerak gitu, di luar daripada estetikanya. Kadang pertama estetika juga kalau misalnya untuk kebutuhan klien ya kadang ada Iya sih. ada ekspektasi tertentu, tapi di luar itu juga untuk performance juga ya kalau misalnya udah berat gitu kayak pas abis punya anak gitu ya berat, nari tuh berat. Harus ngebalikin Kayak lagi dulu. abis punya anak semua berat apalagi nari gitu. Tidurnya berat. Ya, kalian sangat tahu pasti. Iya. Terus kalau misalnya best performance lo tuh kapan? Aduh gila susah banget. Ada yang nggak paling yang lo paling rasa? pecah Atau kalau gitu. yang lo paling Di ingat? acara apa? Pasti kontemporer ya? Iya sih, iya sih. Terakhir tuh apa sih? Kayak gue lihat, Oh ora obah ora mamah ya yang di tim. kayak gue lihat apa nih kayak teater kali. Teater. Iya itu tuh di teater arena baru di tim. Oh berarti dancer tuh juga suka kerja dengan teater ya?
Maksudnya Oh enggak, enggak maksudnya beda. di gedung Beda. teater. Oh, di gedung teater. Oh tapi itu bukan teater, Bukan. bukan pertunjukan acara, teater, bukan pertunjukan teater. Emang Tapi pertunjukan bisa, tari. ya tapi bisa. Kayak waktu itu tuh kita sempat beberapa kali ikut di, bentar ya gue perlu mengingat dulu nama pertunjukannya apa. Indonesia Kaya. Sudah terlalu banyak. Tunggu ya sebentar ya, browsing dulu boleh nggak? Cut. Tunggu. Tapi ya pertunjukan teater, terus kita sebagai supporting castnya gitu. Jadi misalnya, aduh gue lupa nih nama ininya apa. Tapi waktu itu pertunjukannya adalah orang-orang berduit gitu. Habis itu ada yang pertunjukannya. Itu konsepnya orang-orang berduit. Iya, orang Oh berduit. gitu. Ada Cak Lontong, aduh gue tuh lupa nama grupnya apa, nama ini teaternya apa. Jadi ya misalnya ya kita jadi pendampingnya castnya yang lagi belanja ya kita bawa belanjaan juga, tapi ada koreonya gitu. Misalnya pas koreonya Betawi gitu, tapi pakai bawa tas belanjaan gitu. Kayak Broadway gitu nggak sih? Iya, Gue iya, ngebayang sebenarnya yang agak ada di kayak bayangan gitu. gue gitu. Oh iya, aku tuh lupa banget, kayak perlu menyebut nama deh. Ini kok dari Indonesia. Itu tapi tadi best performance Enggak. Terakhir ini menyimpang. Gue mau nanya lagi tadi apa genre yang paling lo suka, tapi kayak kontemporer. Kontemporer. Ya, Udah kontemporer. Ya, anyway itulah ya. Kalau misalnya pertunjukan paling pecah, ya yang terakhir itu sih gue lumayan ya, karena itu kayak setelah sekian lama nggak masuk gedung teater lagi. Setelah COVID ini. Setelah COVID Oh, iya ini sih. kayak pertama kali lagi, dan itu tuh emosional banget gitu loh, karena di tengah-tengah performance tuh pakai ora. Jadi kayak kita tuh kebawa gitu loh, yang nontonnya kayak iya. Setelah sekian lama Iya, di jadi rumah. kayak Setelah sekian lama, Gitu. berarti waktu pandemi buat dancer tuh ini banget ya, nggak bisa perform. Maksudnya kayak gairah seni lo tuh terpendam seolah-olah. Iya, ketemunya sama layar Zoom udah Oh iya. beda banget lah. Iya, yang namanya Apa-apa semua virtual. nggak bisa Semua virtual virtual. sih. Ya dibisa-bisain, tapi ya pasti ada yang Tapi nggak lost. greget dong. Iya, pasti ada yang oke, kita bikin juga pertunjukan virtual gitu. Daripada enggak. Iya benar. Daripada mati sama sekali gitu kan, daripada Allah nggak ada apa-apa. Yang paling susah dance genre apa? Buat gue tuh tradisi karena gue nggak ada basicnya sama sekali. Gue tiap kali dikasih tradisi tuh ke gue udah keringet jagung gitu, kayak gue nggak akan bisa. Tapi sekarang kamu masih susah juga enggak ya? Masih. Masih susah. Karena gue nggak pernah bener-bener mendalami gitu loh. Jadi antara gue terlalu kaku, si baletnya gue keluar, yang udah terpendam tapi keluar lagi gitu karena ngunci, atau kayak Hip hopnya. hip hopnya yang terlalu ngehit gitu loh. Maksudnya kayak Bali pun kan ada hitnya, tapi hitnya kan bukan yang kayak Nggak sebanyak strong itu, banget kan, iya. masih ada Iya, masih ada ngehentaknya bukan yang ini. softnya gitu kan. Jadi gue selalu dibilang kamu terlalu hip hop gitu, padahal gue ngerasa kalau lagi nari hip hop gue kurang hip hop. Seperti di persimpangan. Iya benar, gue adalah penari Berarti yang pertimbangan. paling susah tuh yang lo paling gak ada basicnya gitu ya. Sama seperti hal seni yang lain kan. Betul. Ya. Gak mau disuruh main musik tradisional bagaimana? Jadi susah. Iya sih. Ya kan. Iya. Kuncinya memang cuma satu. Belajar lagi. Tapi kalau Latihan. di latihan lagi bisa kali. Ya iya itu dia kuncinya, latihan. Tapi susah. Tapi bisa. Gitu. Kalau mau jago harus susah berarti. Benar. Gue mau nanya sesuatu yang Apa tuh? katanya untuk beberapa orang katanya sensitif, tapi mungkin untuk yang lain enggak. Kayak waktu awal-awal lu mulai jadi dancer, pendapatannya berapa sih? Oke. Waktu awal gue jadi dance, gue mah santai. 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu. Nanti bandingin sama sekarang. Oke. Kalau sekarang tapi gue tuh lagi nggak bisa jawab ya, karena gue lagi jarang banget show. Iya, gue nanya waktu pertama kali. Pertama kali banget itu gue paketannya adalah 350.000 untuk 2 koreografi pertama. Jadi kalau misalnya gue Ini as a choreographer berarti? sebagai penari. Oh, sebagai Penari. penari. Tapi kan gue bisa nari beberapa koreografi dalam satu event, maksudnya gitu. Oh. Jadi misalnya event TV gitu ada 10 item gitu yang ada penarinya. Hah? Gue nari di 5 gitu misalnya. Kan gue
hitungannya nari 5 koreografi gitu. Oh gitu. Gue masih agak bingung. Satu koreografi itu berapa menit deh? Ya satu lagu. Satu lagu. Oh, oke, 2 menit, 3 menit. Satu lagu ya. Ya kadang-kadang kalau medley gitu. Tapi Iya. kalau medley kebayang sih. Hitung 2 kali. kalau medley biasanya dihitung 2 gitu. Terus untuk uang latihan 50.000. 50.000 Oh itu beda, tuh uang termasuk. latihan sama itu beda. 50.000 tuh pada saat itu udah termasuk lumayan. Kadang ada yang uang latihannya 25.000, ada juga yang aku nggak ngitung uang latihan, pokoknya latihannya segini, show-nya hari ini totalnya dapatnya 700 gitu misalnya. Ada juga yang kayak gitu. Tapi 350 untuk 2 koreo itu juga pada saat itu pun tergolong kecil. Ya, Mungkin itu iya 2012, maksudnya itu juga nggak gitulah. Nah, kayaknya sih sekarang, wah gua nggak bisa bilang deh kalau sekarang, tapi kayaknya pada saat itu mungkin normalnya 350 kalau satu koreo mah masih nggak apa-apa gitu kan. Tapi setelah itu nambah. Karena kan standby-nya lama gitu loh. Kalau nari tuh, kalau perform itu yang menurut gua nggak dihitung sama orang adalah ya lo harus standby untuk acara itu dari GR misalnya. Dari sebelum mulai ya? Betul, waktu yang didedikasikan banyak meskipun kayaknya narinya cuma 5 menit kok. Gitu. Kalau dibayar per jam tajir ya. Nah, uang nunggunya. Nah, uang nunggu. Kemarin kalau kata Yara tuh uang nunggu. Betul, at least ada uang nunggu tuh, wah udah lumayan banget. Jadi mereka juga akan mikir-mikir datangnya jam berapa nih, gitu kan? Kalau enggak kan datang dari awal tapi baru kebagian. Iya. Gitu, uang nunggu benar. Gue juga berapa kali tuh ketemu sama Yara, dia yang di backstage, dia IO-nya. Dia bagian event. Iya. Oh dia MC crew. MC crew, scriptwriter. Tapi kalau misalnya as a dancer gitu, itu cukup nggak sih hidup? Tadi apalagi lu tadi udah kerja dan lu berhenti lo kan multinasional gitu. Corporation. Gue tuh sampai gue ngajar, gue nggak ngerasa uang yang gue dapetin itu nutup setara dengan gaji gue terakhir di corporation. Jadi, tapi Anda masuknya multinasional juga. Betul. Itu jadi itu emang agak jauh ya perbandingannya. Jadi gue juga manage ekspektasi gue lah ya pada saat itu. Tapi kalau misalnya dibilang susah, kadang susahnya tuh gini. Untuk manage sebagai freelance, mungkin ini bukan cuma dancer ya, freelance apapun gitu, uang kan masuknya nggak tentu, nggak ada tanggal gajian, jadi emang harus pintar manage gimana supaya kita rasanya ada gajian gitu, punya siklus awal bulan, akhir bulan, atau at least gimana cara kita manage. Kalau nggak, betul kan? Kalau kita nggak tahu, billnya kan nggak mundur gitu. Itu dia, karena ada bill yang emang selalu di tanggal segini, jadi gimana cara supaya di tanggal-tanggal segitu kita punya uang. Jadi gitu. lo harus rajin. What is that? Keren, nggak apa-apa. Okay. Jadi lo harus balik lagi. Jadi lo harus ini ya, rajin mencatat ya, atau lo harus menguasai kalau akuntansi rumahan. Kalau gue sekarang sih kayak aplikasi personal finance gitu udah banyak membantu menurut gue. Pertama itu, yang kedua tuh yang susah tuh juga adalah yang nggak ada day off, dalam artian kalau misalnya lo udah di hire untuk suatu performance, mereka mau ada 10 dancer, lo sakit hari itu, masa lo mau call off? Oh iya, itu gimana tuh? Ya nari aja sakit-sakit. Nari aja, itu bukan sesuatu yang aneh. Anak lo sakit. Oh gitu. Oh jadi pokoknya kalau udah ada kan yang tanggal segitu. Iya. Pada akhirnya sih gini, bisa aja sih memutuskan untuk sorry gue sakit banget, gue nggak bisa. Tapi itu kan jadi kita harus punya boundary sendiri. Seberapa sakitkah kita, meskipun harusnya nggak gitu ya, idealnya nggak gitu. Seberapa sakitkah kita untuk bisa mundur, dan cuman seserius itu gitu. Relasi kita dengan pemberi kerja gitu. Apakah lain kali mereka akan meng-hire kita? Ada peraturan tidak tertulis di mana kalau kita sering meng-cancel, nggak usah sering lah, 1-2 kali meng-cancel pasti akan. Oh iya sih. Kenapa nih anak nih dikit-dikit sakit? Padahal ya mungkin emang lagi apes. Iya lagi kebetulan, tapi ya lo harus serius di situ. Ya kalau menurut gue jaga banget sebelum tanggal performance itu. Betul, dan juga dalam sehari lo bisa lebih dari satu latihan, lebih dari satu performance, tektokan dari suatu event ke event lain tuh bukan hal yang aneh. Jadi kalau ditanya apakah ada jenjang kerja, kalau lo di performing terus, lo jadi dancer acara event terus,
lo akan naiknya adalah naik jam terbangnya, naik jam kerjanya. Makin banyak. Betul. itunya ya. Ya, tapi itu juga pintar-pintarnya lo manage kapan istirahat, karena begitu kerja tipes, hilanglah uang selama tipes itu. Karena kan ya Iya seperti nggak bisa kerja lagi. betul, nggak bisa lo kerja dari tempat tidur iya, gitu, nggak se-remote itu. Berarti ini definitely pekerjaan yang ya cocok-cocokan ya. Maksudnya nggak semua orang. Maksudnya let's say ada orang yang hobi dance kayak lo dulu, tapi ya pas kayak masuk ke misalnya industri, profesi ini tuh cocoknya untuk orang yang seperti apa sih? Kayak lo harus mental lo aja, apa lo harus fleksibel, apa kalau nggak bisa mengharapkan day to day yang kayak kalau misalnya orang yang suka rutin kayaknya rutinitas tidak enggak. cocok. nggak cocok gitu ya. Nggak cocok. Yang seperti apa ya? Menurut gua ada banyak cara untuk jadi dancer. Nggak semuanya menuntut sampai kayak tadi ya. Kalau misalnya sakit tuh nggak bisa off. Tapi apapun yang lo pilih, gue rasa pada akhirnya ya lo harus make sure itu memang perjuangan yang worth it gitu buat lo. Seimbang gitu dengan kesukaan lo. Ya nggak sih? Sebagai musisi kah, mau sebagai ilustrator kah, akhirnya harus worth it gitu. Ya harus bisa memuaskan gairah seni di dalam jiwa dan Asik. walaupun yang didapat tadi lebih jauh dari yang corporate itu ya. Iya, itu tapi kalau gue ngitung apa pakai inflasi sih. Jadi gue tuh bener-bener gini, gue udah pakai ngitung. inflasi. Bener, jadi gue ngitung gaji gue terakhir tahun 2011. Tunggu, lo lulusan apa? Gue lulusan Prasetya Mulia Business School. Oh, dia anak jurusan bisnis, guys, Marketing ya. Communication. Terus dia masuk Prasetya Mulianya apa? Beasiswa. Iya. Beasiswa Iya, uang iya, pangkal doang nanti. Nggak segitunya. Ya lumayan lah. Lumayan membantu orang tua. Jadi gue ngitung tuh gaji gue terakhir September 2012 tuh terakhir gue kerja. Terus gue kalikan dengan inflasi gue ada charting gitu, inflasi tahun 2012, inflasi tahun 2013. Kalau gue at least sama gaji gue tahun segini, harusnya gaji gue setara dengan nilai berapa gitu. Pada saat 2019 baru gue ngejar. Setara tuh udah. Ya, Lama banget. Jauh. Abis itu besokannya pandemi. Jadi lu harus menabung dulu sebelum waktu lu mau resign itu ya, udah menyiapkan. Iya, gue punya. Berarti cadangan. saran buat orang yang mau jadi professional dancer kayak lu, salah satunya tadi adalah lo harus bisa memanage keuangan dengan baik. Betul, kayaknya itu untuk semua freelance ya, lo harus Untuk bisa semua freelance, memanage ya. keuangan dengan baik. Abis itu, tapi gue agak-agak ragu sih untuk memberi syarat kayak sekarang gitu. Misalnya ini untuk ditonton anak yang sekarang masih SMA atau kuliah, karena dunia dance-nya lagi bergulir banget gitu loh, ibaratnya kayak orang dulu dance itu cuma sesuatu yang ditonton atau di les, tapi sekarang semua orang tuh TikTok gitu. Oh iya. Itu internet dan sosial ngedance, media cukup memberikan perubahan ya kepada dunia dance. Kalau misalnya dance bisa catch up sampai setara dengan dunia musik aja, menurut gue itu udah perubahan yang besar gitu. Karena selama ini kan penari mengiringi penyanyi. Iya. Jadi at least kalau misalnya performance utamanya penari aja itu udah suatu kemajuan. Jadi mungkin nantinya juga akan berubah gitu. Kalau misalnya apa yang diperluin, perlu belajar. Carilah dance yang kamu suka, belajar. Abis itu ya kalau misalnya emang kayaknya worthy untuk itu, entah jadi side job, nyemplung di komunitas juga. Iya betul. Luaskan network di situ. Jadi jangan kayak gua mendadak kecemplung. Maksudnya menurut gua nggak ideal lah, nggak mendadak resign habis itu kecemplung. Mendingan emang kalau mau cari tahu lebih beresiko sih. iya, mendingan cari tahu dari komunitasnya yang lebih senior, kehidupannya kayak gimana. Lo bisa ngeliat juga gitu kayak ya ups and down-nya. Kalau emang pengen nih at least jadi guru deh gitu, at least jadi occasional freelance gitu, tapi gue masih punya pekerjaan lain ya oke gitu. Tapi kalau enggak, itu sesuatu yang masih bisa di-enjoy juga kok. Itu adalah saran supaya bisa bertahan. Iya. Betul. Biasanya podcast ini tapi yang nonton bukan adik-adik ya. Iya sih. Rekan. Kalau rekan-rekan sejawat, Nah coba Belum. rekan-rekan sejawat. kalau umurnya udah 30-an, punya anak. Oh tapi kalau ada dana dari sugar daddy atau your own daddy sama suami gitu maksudnya, dan dibebaskan gitu untuk, maksudnya bukan tulang punggung keluarga, ya go for it sih gue bilang ya. Karena untuk nyoba gitu nggak Iya sih.
besar kok costnya. Kadang-kadang ya kalau punya suami membantu banget gitu ya. Betul. Seperti Iya, saya gitu. benar. Membantu sekali mengejar passion. Benar. Gue tuh juga kadang suka mikir ya kalau temen gue yang suami istri penari tuh kayak ya begitu pandemi gitu, ya kehit banget gitu ya, memang berat, memang gimana ya, bukannya mau nggak menyarankan tapi kenyataannya berat. Ya pokoknya Tough ya. berat. Pokoknya berat. Telah. Apa? Ya kayaknya tadi dari ada nggak? Kita nanya udah sih dari list kita. Ada nggak yang belum gua tanya? Ayo masih pengen bisa lo sampaikan tapi belum kita tanyain. Kita lupa nanyain. Apa ya? Tentang profesi profesi. dance ini. Atau Dancer, profesi dance. Iya, professional dancer. Atau udah semua? Enggak sih kayaknya. Maksudnya kayaknya ya kurang lebih begitulah. Kurang Ya lebih udah seperti panjang tadi. juga kita bicaraannya, Belum. naik turun. Belum panjang. Kiri kanan. Belum 1 jam ini. Belum 1 jam. Oh iya. Oke deh, tambahin lagi. Kalau gue tuh sebenarnya punya pemikiran gini, nari itu tuh sesuatu yang harusnya bisa nggak intimidating. Sekarang tuh entah kenapa nari itu untuk orang nyoba tuh kayaknya intimidating. Kayak gue bukan, gue nggak punya bakat gitu. Sebenarnya untuk beberapa orang itu intimidating. Iya betul. Buat gue kayak itu intimidating. Buat gue I don't dance. Badan gue tuh nggak bisa joget gitu. Tapi kalau kamu lagi main musik, kamu otomatis badannya Grooving, ya kan? Iya, tapi harus ngalungin bass. Tapi nggak bisa. Aku bisa. Joget gitu. Aku kan. Joget robot bisa kan? Bisa dong. Tetap aja kan itu nggak asik. Tapi ya itu kan bentuk dari dance juga. Gue tuh baru nonton juga podcast lain lagi yang kayak neuroscience gitu, yang membahas bahwa cuma spesies yang bisa ngomong, yang punya verbal language, entah itu kakak tua atau apa gitu, yang bisa dance. Oh gitu. Tahu nggak kenapa? Karena kita ngomong itu adalah mengkoordinasikan suara dengan muscle. Jadi itu juga kayak Input kita suara dan input muscle. Tapi masalah ngomong gitu ya. Ya betul. Kalau ini gerakannya lebih. Yes. Tapi sama. Bagian otak yang menggerakkan itu kurang lebih sama. Jadi hanya spesies yang punya bahasa yang bisa dance. Punya yang bahasa bisa, tuh ya. maksudnya gimana? Ya punya speech gitu lah ya, kayak Monyet bird bisa ya? song. Enggak. Kayak Kan dia bird bisa, song. gitu. Iya. Itu kayak bunyinya aja. Nah, gue tuh juga gue Kan juga mereka berkomunikasi Bener-bener. juga. No, tapi burung bernyanyi dong. burung Iya, bernyanyi. bernyanyi. Ngerti Monyet kan? nggak Ngerti nyanyi, kan? say. Gue juga pernah lihat sih kakak tua joget juga ada. Iya kan, gitu, iya kan, Pak. ya. Burung tuh joget sih. Jadi benar-benar mengkoordinasikan antara input auditorial dengan Suara muscle. itu dari luar maksudnya musiknya atau? Dari suara sendiri juga bisa. Oh, Kan kita ngomong nih Iya sih. secara nggak langsung, meskipun tanpa ini pun juga kita mendengar sendiri kan. Oh ini A bunyinya gitu. Kita mengkoordinasikan mulut kita untuk membentuk A. Pada dasarnya pada saat kita menari, kita ya melakukan itu dengan badan. Jadi emang bahkan ada yang menganggap dance itu awalnya adalah effective language, jadi bukan complex language. Jadi cara berkomunikasi kayak mating dance itu kan nggak kompleks, tapi mereka sama-sama tahu apa yang dimaksudin. Iya. Jadi itu bahkan dance itu berkembang barengan sama komunikasi manusia. Jadi ya menurut gue nari itu harusnya bisa lebih jadi bagian dari keseharian yang nggak harus kompleks, nggak harus jago, nggak harus kayak technical gimana gitu segala macam, kayak kontemporer gitu konsepnya. Lu mau dengan gerakan sehari-hari, mau gerakannya teknik atau enggak, bisa menyampaikan sesuatu gitu. Kalau misalnya gue bilang gue bisa nari walaupun gue nggak balet atau nggak apa, kayak I can Clubbing. do Night Fever, Ya. I can do robots. Itu nggak apa-apa kan? Dan ketika lo melakukan itu, orang ngerti Ini apa yang lo kayak ekspresikan, ngerti kan? Jadi bagi gue tuh harusnya dance tuh semasuk itu, kayak kita musik tuh kan semasuk itu ya di kayak orang juga kita nyanyi sehari-hari. nggak harus suaranya bagus Betul. sih.
Iya terserah sih. Iya. Tetap dia tidak. Suaranya kurang bagus. Ya boleh aja. Tapi nyanyi. untuk mengekspresikan diri sendiri ya. Silakan. Coba paling yang denger apa itu? Iya. Jadi kalau gue sekarang gue lebih pengen tuh kayak ngajar gitu-gitu, gue lebih pengen menjadikan dance itu tuh bagian dari, kalau bisa seluas mungkin masyarakat gitu loh, karena kayak apapun gitu ya, kopi, seni atau apapun, pasti lo harus melebarkan dulu. Misalnya diagram Maslow ini, piramida itu pasti harus melebarkan dulu yang layer paling bawahnya, yang paling gampang dicerna orang, yang paling luas marketnya. Makin luas market itu, makin membesar juga yang atas, yang tadi misalnya segini, akan meluas. Dan otomatis kayak seni tari yang lebih kompleksnya, lebih idealisnya, atau yang lebih lukisan abstraknya tadi, akan lebih banyak juga yang pelan-pelan naik tingkat ke situ. Kalau menurut gue tuh gitu. Kalau menurut gue harusnya dance tuh bukan cuma soal aku mau jago gitu, aku harus jago. Ya mau sih, harus mau ya, tapi bukan cuma. Nggak cuma soal itu. Lebih luas gitu. Ya. Saya suka agak terlalu sempit. Mau jago ya harus jago. Lebih luas. Ada ruang juga buat itu. Pada akhirnya kan lebih banyak orang yang ya mau nyicipin. Karena nggak harus, ya nggak susah tadi gitu ya. Tidak intimidating. Harusnya. Oke. Sebenarnya tuh sekarang menurut lo dengan banyaknya gerakan TikTok ini kan booming banget nih. Dulu kan nggak ada kan. Orang tuh gimana sih ngeliat dance? Sekarang dance tuh semua orang berusaha mau ngedance gitu kan, kakek. Itu challenge atau apa sih semua ikutan? Itu tuh Kenapa itu semua membawa ikutan? perubahan gak sih ke dunia profesional dancer? Apakah orang jadi lebih, ya apa kayak tadi menurut lo? Apa pengaruhnya gitu? Nah itu nyambung juga sih. Kalau misalnya sebagai profesional dancer, apakah ada perubahan signifikan? Mungkin sekarang lebih ke ada tren gerakan ini, ada tren lagu ini. Tapi gue melihatnya, atau mungkin nih gue terlalu mengada-ngada, nggak tahu juga ya. Kita mumpung direkam, let's see ya dalam 5-10 tahun ke depan apakah gue benar gitu. Semakin banyak orang yang nyobain itu tadi, yang dance yang memasyarakat itu, iya, betul. semakin banyak orang yang mengappreciate the hard work that was put into it. Karena makin banyak juga yang menyadari susah. Oh ternyata susah ya. Kok ternyata gue udah melakukan, kok gue nggak sama gitu dengan apa yang gue lihat. Nah pertama itu, kedua juga ya makin banyak orang yang suka, makin besar marketnya. Market itu aslinya artinya dalam bahasa bisnisnya makin banyak uang yang mau dikeluarkan untuk itu. Artinya bagus. Menurut gue bagus. Menurut gue bagus karena makin banyak orang yang appreciate, berarti kalau anak gue dance tuh dia meskipun kelihatannya narinya gitu doang tuh usaha loh. Atau kalau gue mau hire dancer untuk acara corporate, mereka nari 2 menit tapi ngafalin 20 detik aja tuh susah loh. Kalau misalnya ngerti kan kayak hal-hal kayak gitu jadi berasa. Jadi kenapa gue juga bilang gue pengen dance itu jadi sesuatu yang memasyarakat, karena kalau udah memasyarakat, kalau lo udah kenal gitu apa yang perlu dilakukan untuk bisa dance, ya akan pelan-pelan itu melebar, marketnya itu melebar. Apresiasi itu sebagai profesi, itu tadi yang kita dibilang itu bukan, this is not a real job, itu akan muncul. Sedih sih itu akan berkembang. Tapi ya wajar karena kan Indonesia masih berkembang ya. Kalau misalnya orang masih mikir bayar kontrakan, bayar sekolah, bayar ini belum cukup, bagaimana mau mikir untuk bayar seni? Seni itu kan belakangan. Perut masih lapar. Betul. Ya kita kenyangkan dulu. Saya juga lapar sekarang. Oke, ini thank you banget ya Manda ya, udah jadi tamu di podcast Pengen Jadi Apa, udah mau sharing banyak tentang profesi lo. Semoga segala informasinya bermanfaat buat yang mendengarkan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau nggak bermanfaat juga ya udahlah ya. Bermanfaat. Gue suka mendengar podcast ini dan surprise. Oh gitu, oh gini. Ternyata gitu ya. Ternyata gitu. Banyak yang surprise kok. Dan thank you juga buat teman-teman yang udah dengerin. Kalau ada pertanyaan, saran atau request pengen bahas profesi apa, bisa langsung kirim email ke kita ya. Dan kalau kalian merasa obrolan ini bermanfaat, jangan lupa untuk di-share ke orang lain. Oke, sampai jumpa kalau gitu di episode selanjutnya. Ya, thank you Man. Dadah. Thank you.